Selamat pagi, salam mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Romo Dominikus Setio Haryadi. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang ilalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan ilalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ilalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus yang mengatakan kepada orang banyak tentang gandum dan ilalang. Kita tahu gandum itu diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh secara baik dalam kehidupan ini. Sedangkan ilalang ialah segala sesuatu yang tumbuh secara jahat dalam kehidupan ini. Melalui kisah hari ini, kita disadarkan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman harus senantiasa siap hidup berdampingan dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, tanpa kita ikut tercemar, ternodai oleh keburukan-keburukan itu. Kita sebagai murid-murid Tuhan senantiasa diteguhkan untuk setia menghasilkan kebaikan-kebaikan, menghasilkan buah-buah yang melimpah. Maka melalui kisah Injil hari ini, Tuhan ingin agar kita senantiasa fokus untuk merawat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita sendiri. Daripada kita sibuk untuk menilai, sibuk untuk melihat, sibuk untuk menghakimi ilalang-ilalang yang berada di sekitar kita, ataupun orang-orang yang mungkin sedang dalam situasi-situasi yang jahat. Melalui kisah itu pun kita diundang dan diajak untuk senantiasa tumbuh dalam kebaikan, merawat siapapun juga yang ada di sekitar kita dengan keteguhan dan ketangguhan iman. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk hidup kita adalah, bagaimana usaha saya selama ini untuk senantiasa bertumbuh, berproses menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam kebaikan-kebaikan. Marilah berdoa. Allah Bapa, makasih
Kami sungguh bersyukur kepadamu atas setiap kasih penyertaan-Mu yang tiada batas dalam hidup kami. Mampukan hati kami ya Bapa untuk senantiasa merawat berbagai macam kebaikan, bertumbuh dalam kebaikan hingga pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tengah berbagai macam tantangan, godaan, kejahatan yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dibimbing oleh berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.